Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Pridianita Putri Supriyadi dengan NIM 2504576. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu tokoh sejarah serta legasi peradabannya yang berada di Asia Timur, yaitu Raja Sejong 1397 hingga 1450. Raja Sejong, ia lahir pada tahun 1397 dengan nama asli Yido. Ia merupakan raja keempat dari dinasti Joseon. Nah, dinasti Joseon ini merupakan dinasti terakhir dan juga terpanjang di Korea. Sebelum adanya dinasti Joseon, juga terdapat beberapa dinasti, diantaranya ada dinasti Go-Joseon, kemudian ada dinasti 3 kerajaan yang meliputi Goguryeo, Baekje, Silla, dan juga ada dinasti Goryeo. Nah, Raja Sejong merupakan putra ketiga dari Raja Taejong. Nah, Raja Taejong merupakan raja ketiga dari dinasti Joseon. Nah, meskipun Raja Sejong ini bukan merupakan putra sulung, namun karena kemampuan berpikirnya yang sangat kritis, juga kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, membuat ayahnya memilih Raja Sejong sebagai pengganti tahtanya. Nah, Raja Sejong ini naik tahta pada tahun 1418 dan memimpin hingga ia wafat pada tahun 1450. Nah, dalam masa pemerintahannya yang sangat panjang, ia berhasil membawa dinasti Joseon ini memasuki masa keemasannya, ditandai dengan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, pertahanan, serta perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat di Korea. Pada masa dinasti Joseon, Tiongkok, khususnya dinasti Ming, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap politik, budaya, dan pendidikan di Korea. Salah satu bentuk pengaruh tersebut adalah penggunaan huruf Hanja sebagai sistem tulisan resmi. Huruf Hanja dipandang sebagai sistem status tinggi dan kecerdasan intelektual, sehingga hanya kaum bangsawan serta sarjana yang mampu mempelajarinya. Sementara rakyat hampir tidak memiliki kesempatan untuk membaca ataupun menulis karena kerumitan Hanja. Hal ini menyebabkan mereka sulit memahami hukum serta menjadi terpinggirkan dalam urusan pemerintahan di kerajaan. Nah, melihat kondisi tersebut, Raja Sejong pun mulai berpikir bahwa kemampuan melek huruf merupakan kunci bagi kemajuan bangsanya. Nah, gagasan inilah yang menjadi titik awal Raja Sejong mencari jalan keluar bagi rakyatnya agar tidak lagi kesulitan dengan sistem tulisan yang ada, yaitu dengan membuat sistem tulisan baru. Nah, Raja Sejong pun tidak serta-merta langsung membuat sistem tulisan baru. Namun ia terlebih dahulu membuat sebuah lembaga yang bernama Ji Pyonjun atau Hall of Words. Nah, lembaga ini berisikan para sarjana terbaik yang berada di istana. Nah, bersama para sarjana inilah Raja Sejong ini mulai meneliti struktur bahasa Korea mulai dari pola suara hingga sistem fonetik agar kelak huruf yang ia ciptakan ini benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di Korea. Hingga pada tahun 1443, huruf Hangul ini berhasil dirancang. Dan 3 tahun kemudian pada tahun 1446, huruf Hangul ini berhasil dipublikasikan melalui sebuah dokumen yang bernama Hanminjeongeum Harye, yang berarti suara yang tepat untuk diajarkan kepada rakyat. Nah, bahkan Raja Sejong pun pernah berkata, untuk mempelajari huruf Hangul ini bahkan orang bijak dapat mempelajarinya dalam 1 pagi, dan orang bodoh pun dapat mempelajarinya dalam 10 hari. Untuk menyebarkan Hangul, Raja Sejong mengutus para sarjana dari Ji Pyonjun untuk mendidik masyarakat dan mengenalkan huruf baru ini. Upaya ini membuat Hangul mulai dikenal di kalangan masyarakat. Namun, penerimaan di kalangan elit Joseon tetap penuh hambatan. Banyak pejabat dan bangsawan menolak karena menganggap Hangul merendahkan martabat Hanja. Namun, Raja Sejong pun tetap berpegang teguh demi kesejahteraan masyarakatnya. Hangul yang diwariskan Raja Sejong ini membawa dampak besar bagi masyarakat Korea. Sistem tulisan ini membuka akses luas terhadap pendidikan, hukum, dan juga budaya, sehingga memperkecil kesenjangan antara bangsawan dengan rakyat biasa. Nah, keberadaan Hangul juga menjadi fondasi utama bagi masyarakat di Korea. Bahkan saat ini, masyarakat Korea merupakan salah satu masyarakat dengan tingkat melek huruf tertinggi di dunia. Nah, dari sisi budaya pun, Hangul memperkuat identitas bangsa Korea dan menjadi simbol kemandirian dari dominasi asing. Hingga pada tahun 1997, UNESCO menetapkan Hanminjeongeum Harye sebagai warisan budaya. Hingga
Setiap 9 Oktober di Korea Selatan dan pada tanggal 15 Januari di Korea Utara ini diperingati sebagai Hari Hangul, menunjukkan penghargaan besar terhadap karya dari Raja Sejong. Selain menciptakan Hangul, Raja Sejong juga memberikan banyak kontribusi penting di bidang lain. Dalam ilmu pertanian, ia memerintahkan penulisan buku Nongsa Jiksok, sebuah panduan bercocok tanam yang disusun berdasarkan kondisi iklim di Korea. Kemudian, ia juga mendorong inovasi teknologi, seperti pembuatan alat pendeteksi hujan atau Chegugi. Kemudian, ia pun mendorong sebuah inovasi baru yaitu Angbuyogu, sebuah jam matahari cekung berbentuk kuali yang dirancang untuk memudahkan pembacaan waktu oleh masyarakat umum. Raja Sejong juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan menurunkan pajak. Di bidang militer pun Raja Sejong memerintahkan pembangunan 4 benteng dan juga 6 pos di sepanjang perbatasan utara di Sungai Yalu dan Sungai Tumen untuk membendung serangan suku nomaden Jurchen dari Manchuria dan mengembangkan persenjataan baru seperti meriam mortar dan roket api berbasis mesiu. Kesimpulannya, Raja Sejong merupakan pemimpin besar yang berfokus pada kesejahteraan rakyatnya juga kemajuan peradaban. Melalui penciptaan Hangul, ia berhasil membuka akses untuk pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat juga memperkuat identitas bangsa Korea. Selain itu, melalui kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, pertanian, teknologi, sosial, juga pertahanan menjadikan dinasti Joseon ini mencapai puncak keemasannya dan mengukuhkan Raja Sejong sebagai Sejong Dewang, yaitu Raja Sejong yang agung. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.